Bismillahirrahmanirrahim. So, bisa didengar? Bisa sakit Gus. Bisa ya? Dengar ya? Alhamdulillah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqna a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatu wa dhannu annahu waqi'un bihim. Jadi ada dua makna di sini. Pertama, ketika yang dimaksud dengan ketika diangkat gunung itu adalah ketika digunakan ya, kayak ada dan seolah gunung itu naungan awan ya, dan yang kedua peristiwa Nabi Musa ke Gunung Sinai itu Nabi Musa dijanji sama Allah, Nabi Musa juga kemudian mengambil janji setia dari kaum Bani Israel. Jadi semacam disumpah. Kalau sekarang kan kita ini disumpah dengan Quran di atas kita biasanya lah gitu. Kalau di Quran di atas kepala kita, sumpahnya modelnya kayak gitulah. Pada saat itu istilah disumpah untuk berjanji taat kepada Allah itu adalah dengan gunung. Jadi seolah-olah gunung itu ada di atas mereka untuk menaungi dan mereka merasa akan menimpa mereka. Padahal ya bukan kok ada menimpa, ya memang sifatnya gunung seperti itu. Dan memang pada saat itu guncangan yang ditimbulkan oleh kemarin sudah kita bahas ya di surat sebelumnya bahwa seandainya ayat itu ditimpakan kepada gunung laro'aitahu khosyi'an mutasabbi'an min khosyatillah, kamu akan melihat gunung itu hancur lebur karena takut kepada Allah. Jadi ayat ini bahwa dulu sudah pernah ada perjanjian itu. Jika kamu menganggap bahwa gunung-gunung itu seolah akan menimpa kalian, menimpa manusia, annahu waqi'un bihi wa dhannu annahu waqi'un bihi. Lalu Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwatin. Sudahlah, sekarang kamu pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu. Apa itu? Taurat. Jadi udah urusan Bani Israel kepada Tuhan, mereka mau taat atau enggak, kita saja sekarang sebagai orang Islam, orang beriman, anggap itu adalah perintah dan firman Allah kepada kita juga. Khudhu, ambillah, peganglah oleh kalian. Biquwwa ma'atainakum, apa yang memberikan pada kalian. Kalau kepada Bani Israel Taurat ya. Kalau kepada kita ya sudah pegang teguh Al-Quran. Jadi gini dulu, ketika kita pagi-pagi kayak gini, ini baru nyampe di Jember, dan ya baru nyampe, baru masuk rumah. Pagi-pagi kayak gini kita bareng-bareng membuka ayat. Sekarang kita sampai di surat Al-A'raf ayat 171 sampai 174. Apa sih yang sedang kita cari? Ya melaksanakan perintah ini. Khudhu ma atainakum. Pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian. Biquwwatin, dengan kuat, dengan teguh. Jangan mengkreng-mengkreng.
Jangan memalingkan pandangan matamu. La tamudanna ainaika. Kan kemarin kita sudah pelajari ya, hari Kamis kemarin. Sudah, pegang teguh itu aja. Apa yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW dalam hadis, wis. Kalau kamu mau pengen selamat sampai ujung sana, melewati belantara kehidupan ini, pakai Quran itu, hadis itu sebagai Google Map kamu, sebagai arah petunjuk jalanmu, hidupmu. Baru kamu nanti selamat. Pakai itu. Wis talah. Mau pendapat psikolog, mau pendapat ahli ini, ahli itu. Kalau kamu nggak pakai, belum tentu itu. Makanya di sini wadhkuru ma fihi. Dan selalu ingatlah, amalkanlah. Nah, jadi kalimat wadhkuru itu maknanya adalah amalkanlah. Gitu. Bukan hanya hafalkan, ya, tapi amalkanlah. Karena kalau wadhkuru itu kan begini maksudnya. Ingatlah, itu gini. Ketika kamu mau makan, ingat gimana perintah dalam hadis. Oh, ternyata kalau makan harus bismillah dulu. Ingat itu namanya, tapi kemudian diamalkan. Kalau cuma ingat, ingat dalilnya aja. Oh, ada hadis menyatakan kalau mau makan tangan kanan. Ingat aja ya. Banyak orang hafal, tapi ternyata nggak tangan kanan. Ya namanya bukan mengamalkan. Jadi mengingat itu adalah karena dia ingat perintahnya begitu. Oh, saya punya emas lebih dari 90 gram sudah 1 tahun. Dalilnya apa? Oh, ternyata dalilnya harus saya sedekahi 2,5%. Apal dalilnya. Tapi kalau cuma apal, toh ya namanya nggak mengikuti Quran dan hadis. Terus gimana? Karena ingat, oh iya ya, maka saya harus sedekah 2,5%. Ingat, ada dalil aqimus sholah, tegakkanlah sholat. Loh kok ternyata jam 12 lebih sudah. Lah kalau cuma ingat dok lalu nggak sholat ya sama aja. Namanya wadhkuru ma fihi, ingatlah apa yang ada di dalam Quran maupun hadis. Oh langsung saya berangkat. Nah ini. Jadi karena ingat maka mengamalkan. Itu wadhkuru ma fihi. Nah kebanyakan orang sekarang yang dimaksud wadhkuru itu ya hanya mengingat saja. Makanya yang dikejar hafalan saja. Bangga kalau sudah hafal sekian juz. Persoalan ngamalkan atau enggak, urusan belakang ini enggak kayak gitu. Jadi meskipun sampean cuma hafal 1-2 ayat, kalau itu sampean laksanakan, nah ini yang diinginkan oleh Tuhan, diinginkan oleh Allah. Kenapa? Karena akhir dari kalimat dari ayat itu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kalimatnya begitu, agar kalian bertakwa. Karena dengan mengingat dan mengamalkan itu, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau kalian ingin masuk menjadi kriteria bertakwa, ya berarti amalkan Quran. Maka berarti kalau tidak mengamalkan Quran, ya tidak masuk kriteria takwa. Kan gitu gampangnya. Gitu. Jadi pola penafsirannya simpel. Kalau kita hanya hafal saja untuk dalil pinter ini, tapi ternyata apa yang kita dalilkan nggak kita amalkan, ya malah jarkoni. Pinter ngajar nggak iso, jarkoni, gitu loh. Bilang sarung plekat didondomi, pinter nasekat orang iso ngelakoni. Nah ini kita hindari betul ya. Kita hindari betul. Ayat 172. Nah ini yang paling seru ini. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum. Jadi ada satu riset ya, bahwa ketika tubuh manusia ini
dibakar habis atau dimakamkan, dikubur itu kan sudah jadi tulang belulang hancur bersama tanah. Itu ternyata ada satu bagian yang hampir nyaris tidak bisa hancur. Itu adalah satu bagian kecil yang merupakan inti dari tulang ekor. Jadi kalau kita lihat, ini karena saya di perjalanan ya nggak bisa menunjukkan gambarnya. Ingatkan besok insya Allah akan saya tunjukkan gambarnya di layar ya. Jadi kalau kita lihat tulang belakang manusia itu, di ujung paling bawah, kalau orang Jawa bilang tulang ekor itu kan kodokan ya. Kodokan itu yang melengkung itu di bagian ujung ekor pertengahannya itu. Di situ ternyata tersimpan kayak semacam pusat segala simpanan memori tentang seluruh data seseorang itu. Nah itu nggak ikut hancur. Nggak ikut hancur. Nah dari tulang ternyata dari situ juga Allah membangkitkan manusia nanti. Seseorang itu simpan seluruh data tentang manusia itu. Nah, Quran secara luar biasa 1500 tahun yang lalu ini sudah menyatakan bahwa dari tulang sulbi, tulang belakang min zuhurihim, itu dzurriyyatahum, kita keluarkan anak cucu mereka. Dan keluarkan maksudnya apa? Ya kita ciptakan dari itu. Nah, pada saat penciptaan itu, ketika belum benar-benar lahir di bumi, masih di alam ruhnya itu, wa asyhadahum ala anfusihim, kami mengambil persaksian mereka. Jadi sebelum benar-benar mereka terjun ke medan perang di bumi ini kan medan perangnya manusia. Sebelum mereka benar-benar terjun, ditanya sama Allah, wa asyhadahum, diambil kesaksian ala anfusihim atas diri mereka. Kesaksian apa? Ayo kita janjian sebelum kamu ke bumi. Benar loh ya, gitu ini. Dan saya dan sampean ini, alastu birabbikum, kata Allah. Jadi ketika seluruh nyawa itu berkumpul sebelum ditiupkan ke rahim ibu, bahkan sebelum memancar dari tulang sulbi laki-laki, gitu kan? Itu sudah janji sama Allah. Bukankah aku itu kan? Itu kan kalimat mengandung gini. Apakah kamu mau berjanji akan menuhankanku? Mesti bala syahidna. Kita ingin menjawab tuh bareng-bareng semua kita itu. Mereka semua paruh itu menjawab, bala syahidna. Inggih Gusti, engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhanku. Kami bersaksi. Itu mengandung arti lagi gini lagi. Siapkah kamu mematuhi semua perintahku dan meninggalkan semua laranganku? Kita jawab lagi, bala syahidna. Siap Gusti. Nanti kami di bumi akan melaksanakan seluruh perintahmu, meninggalkan seluruh laranganmu. Gitu. Baleni lagi sama Allah. Siapkah kamu memprioritaskan aturanku dibanding aturan lainnya? Kita jawab semua, siap Gusti. Siapkah kamu memprioritaskan keinginan-keinginanku dibanding keinginan nafsumu? Siap Gusti. Gitu. Siapkah kamu menggunakan kitab suci yang kuturunkan kepada para rasulku sebagai pedoman hidupmu, bukan nafsumu? Kita jawab, siap Gusti. Loh, coba tuh, bayangkan. Gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah siap Gusti, maka memancarlah dari tulang sulbi atau tulang belakang laki-laki spermatozoa, kemudian masuk ke rahim ibu. Nah, itu yang disebut di dalam surat At-Tariq. Coba dibuka di surat At-Tariq.
Surat At-Tariq ayat 7. Monggo. Oh, yang tadi belum baca. Sumatera, Kalimantan, Jawa, Lombok. Ayat 7. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Sapi tadi udah baca, gantian. Ya, ya gantian yang belum. Izin, Gus. Monggo, Mas Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang keluar dari antara tulang punggung, sulbi, dan tulang dada. Sadaqallahul adzim. Jadi, apa yang keluar dari tulang sulbi itu? Itu tadi adalah spermatozoa yang keluar dari sebagai awal penciptaan manusia, yakhrujum min baini sulbi wa taraib. Spermatozoa itu. Lalu dia masuk ke rahim ibu. Masuk ke rahim ibu, di sanalah Allah menggambar manusia itu. Jadi setelah ketika di alam ruh, mereka disumpah seperti itu, ternyata siap semua. Nah, karena sudah siap semua, berarti orang makhluk-makhluk ini nanti akan taat, kan gitu. Asumsi dasarnya lah begitu lah. Kemudian maka diizinkanlah oleh Allah di surat At-Tariq itu memancar dari tulang sulbi calon bibit manusia, spermatozoa. Lalu masuk ke rahim ibu. Nah, di rahim ibu kemudian bertemu dengan ovarium, dengan sel telur perempuan. Maka di sanalah kemudian Allah menggambar, melukis, memahat, melakukan engineering canggih untuk membentuk manusia. Ya, maka itu yang disebut dalam surat Bapak Ali Imran ya. Surat Ali Imran ayat 6 ya. Coba dibuka. Sorry. Iya betul ya. Enggak, dibuka. Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Shadaqallahu nadzim. Jadi pada ayat tersebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang membentuk kamu. Yusawwirukum itu menggambar ya. Tapi kita maknai lebih luas sebagai mencetak manusia. Jadi Allah. Jadi prosesnya begitu. Setelah di alam ruh dijanji bahwa kita akan taat, lalu kemudian diizinkanlah spermatozoa itu dalam surat At-Tariq ayat 7 keluar dari tulang sulbi laki-laki atau tulang belakang duhurihim tadi. Kemudian masuk ke rahim ibu. Di rahim ibu ketemu sama ovarium, sel indung telur perempuan. Maka di sana terjadi zigot atau pertemuan itu atas kuasa Allah kemudian berkembang menjadi janin. Di sanalah di surat Ali Imran ayat 6 tadi. Dialah Allah yang menggambar kalian, membuat hidung kalian, membuat bibir kalian, ada yang mekrok, ada yang mancung, ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam, kebanyakan kita ini, ya kan? Gitu loh. Ada yang kulitnya langsat putih, ada yang coklat, ada yang hitam. Allah semua sudah. Tapi inti dari itu adalah kita harusnya begitu projol mudal ke bumi. Kok terus lupa sama janjinya. Padahal di sana itu, kenapa Allah mengambil janji? Ayo kembali ke ayat 172 dari surat Al-A'raf yang sedang kita kaji. Antaqulu yaumal qiyamati. Supaya nanti kamu di hari kiamat tidak mengatakan gini, inna kunna an hadza ghafilin. Loh,
Masa sih Gusti kami dulu itu dijanji? Masa sih kami dulu itu berjanji bahwa akan menuhan kamu? Enggak tuh. Itu. Aku kok lupa ya ya Allah. An hadza ghafilin. Itu maksudnya gitu. Saya kok lupa-lupa inget ya. Oh. Makanya kemudian tadi saya sampaikan disimpan itu memori tentang perjanjian itu didokumentasikan tuh sama Allah. Nah, dokumentasi itu ada di tulang sulbi tadi itu. Ternyata memang benar ilmu bioteknologi yang paling modern mutakhir sekarang memang seluruh data tentang manusia, memori segala macam itu ada simpanannya itu. Di pilihan DNA-nya itu ada ternyata. Luar biasanya Al-Quran itu ya kan. Ternyata itu sudah dibahas oleh Allah 1500 tahun yang lalu. Itu. Nah, ini yang mesti kita kita pahami bersama bahwa sampean dan saya ini sudah janji gitu loh. Akan mentaati Allah. Tapi kita juga sudah harus paham ada setan, ada musuh gaib yang mencoba membuat manusia lalai, membuat manusia lupa dengan janjinya. Lupa. Janjinya itu begitu dan memang tujuan Allah menciptakan kita itu tidak ada tujuan lain kecuali apa? Untuk menyembah, untuk mentaati aturan Allah. Tidak ada kita disuruh jadi ini, jadi itu, ambisi ini, ambisi itu, tidak ada. Gitu loh. Kita itu hanya satu tok, disuruh taat sama Allah. Itu tujuan Allah. Nah itu dilupakan. Lupa. Ya kan? Coba dibuka surat Al-Zariyat ayat 56. Sih, tujuan Allah Surat 51. menciptakan kita itu. Monggo. Gantian monggo. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Gantian di ayat 56 surat ke-51 ya Al-Zariyat itu. Ayo. Izin Gus. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Shadaqallahul adzim. Ya, Gus sehat? Alhamdulillah sehat, Gus. Di mana ini? Di Senganan. Tadi malam kita kondangan di Kukuh, apa itu namanya? Kukuh. Jadi yang dibaca Bu Husnul itu jelas. Kami tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Untuk ngeladeni karepku, itu istilahnya. Untuk mentaati semua aturan. Gitu. Fungsinya kita itu bukan untuk yang lain. Ada tak ternyata kita ini entah apa yang digarap kita ini. Yang kita garap apa? Ayo. Yang kita garap apa? Loh, Pak Cu kok videonya tutup kenapa Pak Cu? Jadi kita ini kayak kembali kepada awal kita diciptakan. Kita dijanji sama Allah itu disuruh ngapain. Gitu loh. Karena manusia begitu nanti di akhirat kami tidak lupa loh ya Allah gitu. Autaqulu agar juga tidak mengatakan gini kalian. Innama asyraka abauna min qabluku wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim. Ya Allah, kami loh mensekutukan atau membuat Tuhan tandingan, patung atau apa. Itu ya karena nenek moyang kami sudah dulu gitu loh ya Allah. Lah kami ini anak keturunannya ngikuti aja apa yang sudah nenek moyang kami lakukan. Afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Masa engkau akan menyiksa kami karena perilaku-perilaku orang tua nenek moyang kami ya Allah? Gitu.
alasannya. Nah, kebanyakan orang sekarang kan juga begitu, ketika diajak untuk kembali kepada aturan Allah yang asli kan, gimana lagi, sudah tradisi, gimana lagi, sudah sejak dulu-dulu ya gini-gini, kan gitu. Nah, padahal itu sesuatu yang juga sudah pernah dikatakan oleh Bani Israel, dan juga akan dikatakan oleh orang-orang nanti di akhirat ketika, loh, kamu ngapain kok nggak ikut aturan Tuhan? Maka mereka mengatakan begitu. Ini loh, kami hanya mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh nenek-nenek moyang kami. Nggak ngaruh, kata Allah. Salah sendiri, ngapain kamu kok masih kukuh dengan tradisi-tradisimu, padahal kami sudah memberikan aturan yang lebih baik, tapi malah kamu campakkan. Itu. Wa kadzalika nufasilul ayati wa la'allahum yarji'un. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu agar mereka kembali kepada kebenaran. Demikianlah pagi ini Gus Glory bersama-sama dengan sampean semua menjelaskan ayat-ayatnya Allah agar sampean kembali kepada kebenaran. Enggak njeludur sakar PDW. Oke, silakan. Ada yang mau disampaikan? Enggak? Silakan. Enggak. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bisa dikatakan tulang ekor itu sebagai motherboardnya manusia ya, Gus? Bukan Tulang ekor. motherboard, bukan Karena motherboard, tapi dia chip utamanya. Jadi dia menyimpan seluruh pusat datanya dia itu. Ya, jadi dia menjadi apa ya? Memang dia disimpan di sana. Jadi central processing unit. Jadi servernya lah, data servernya dia di sana. ya, yang Dan kedua, itu, ya. ya, yang kedua Gus ini yang tanyakan, akankah Allah itu mengunci pintu hidayah hambanya selagi mereka masih hidup? Artinya ada hamba Allah yang masih hidup, yang dalam kondisi hidup itu Allah kunci pintu hatinya dengan hidayah Allah. Dan kriteria manusia seperti apakah? Jadi Terutama kita bicara tentang Muslim, bukan non-Muslim ya Gus ya. ya, sudut Kriteria manusia seperti apa yang Allah kunci pintu hatinya dan hidayah Allah tuh Gus. Jadi sudut pandangnya para pendakwah itu harus sudut pandang bahwa tidak akan ada tutup sebelum manusia mati. Jadi sudut pandangnya pendakwah itu harus sudut pandang optimis. Tapi sudut pandangnya Allah itu menjadi domainnya Allah. Ini mirip kayak semacam bicara takdir ya. Jadi bagaimana orang-orang itu dikunci mati hatinya, itu urusannya Allah. Kapan dikunci mati hati, siapa yang akan dikunci mati hati, itu urusannya Allah. Kenapa? Karena bahkan seorang Abu Jahal sekalipun yang sudah sedemikian jahat, itu loh didoakan sama Rasulullah. Berarti sebagai pendakwah, Rasulullah tetap menganggap bahwa sebelum mati, mereka masih punya berhak hidayah. Buktinya ternyata 3 orang yang didoakan oleh Rasulullah, Umar, Khalid bin Walid, dan Abu Jahal atau Abu Lahab itu, Allah memberi hidayah kepada Umar dan Khalid bin Walid. Tapi kepada Abu Jahal tidak memberi hidayah. Demikian pula upaya Rasulullah Muhammad SAW untuk mendoakan agar Abi Thalib, paman beliau yang sangat mencintai dan dicintai beliau, itu agar dapat hidayah. Mati-matian. Tapi sampai akhir hayat beliau, akhir hayatnya Abi Thalib, doa Rasulullah tadi dijawab Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang paling kau sukai sekalipun kau cintai. Karena Allah yang punya hidayah itu. Jadi siapa yang dikunci hatinya? Hanya Allah yang tahu. Tapi sebagai gambaran coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 7.
Teman-teman. Ya. Naudzubillah minasyaitonirrajim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Ya. Itu kan kalimatnya untuk orang-orang kafir. Tapi begini, kalau ketika melihat orang kafir ini, siapa orang kafir itu? Orang kafir itu apakah hanya orang yang tidak percaya Allah atau percaya apa? Kenapa? Karena di ayat sebelumnya itu disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu sama saja bagi engkau Muhammad, engkau peringatkan atau tidak peringatkan mereka tidak akan beriman. Siapa yang disebut kafir di sini? Kafir di sini adalah orang-orang Mekah, tuh. Orang Yahudi dan orang Nasrani, orang kafir Mekah, mereka dibilang kafir. Enggak mau dibilang kafir. Kenapa? Lu saya itu lu percaya Allah. Jadi Abu Jahal sebelum memerangi Nabi Muhammad, sebelum berangkat perang, itu dia bergantungan di pintu Ka'bah sambil berdoa, ya Allah, berikan aku kemenangan. Aku akan merengi Muhammad yang sudah keluar dari jalur kebenaran. Gitu. Jadi berarti dia bukan kafir kepada Allah, tapi kafir bir-rusul. Tidak percaya kerasulan Muhammad. Gitu. Demikian pula Yahudi Nasrani. Apakah mereka kafir? Enggak, mereka percaya Allah kok. Mereka hanya tidak percaya kitab Al-Quran. Berarti kafir bil kitab. Nah kalau begitu, kafir yang ditutup pintu hatinya itu, lah kita lah ya kadang bisa kafir. Pertama, kafir bi ba'dil kitab. Ada sebagian dari umat muslim yang mau sholat tapi tidak mau zakat. Ada yang mau sholat tapi tidak mau bertutup aurat. Kan berarti mengingkari sebagian di antara isi kitab. Bahkan kita yang bahkan sudah mau sholat mauin aja, lupa kalau tadi duduk itu nikmat, kita lupa bersyukur, kafir dah, kafir bernikmat. Bukankah kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur ku tambah nikmatku, tapi jika kamu kafir, kufur terhadap nikmatku, azab pedih. Nah maka orang-orang yang ditutup pintu hatinya, ya orang-orang yang kemudian mulai mengkafirkan dirinya sendiri. Nah ini yang makanya hati-hati, kita sadar bahwa bisa jadi kita terlibat kafir dalam beberapa segmen. Nah, supaya tidak ditutup pintu hatinya, jangan deket-deket sama kriteria-kriteria kafir tadi. Karena kafir itu nular, sesuatu yang gampang menempel ke siapa. Gitu. Selesai? Ada lagi? Dan cakupan kafir itu luas sekali, Gus, ya, bukan hanya beda agama itu kafir, tapi luas sekali cakupan kafir itu. Tidak Ya, bahkan semata-mata. beda agama sekalipun kan mereka kafir pada apa? Mereka percaya kok sama Allah. Ayo, kalau kita bilang mereka kafir, kafir apa? Mereka percaya sama Allah. Karena Abu Jahal kan mereka kafir, enggak mau saya percaya Allah, gitu loh. Jadi makanya kita jangan gampang mengkafirkan orang atau kemudian menganggap bahwa ayat ini hanya untuk orang-orang kafir. Siapa kafir itu kan gitu? Bisa jadi ayat itu Al-Quran situ untuk orang kafir, tapi sebenarnya kita kena di situ. Itu pentingnya ngaji untuk nyoroti diri sendiri. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih Gus penjelasannya. Ya, sudah, terima kasih Gus. Ya. Alhamdulillah. Jadi pertanyaannya bagus, Bu Aisyah, Bu Anissa, untuk membuka wacana dulur-dulur. Dan juga akhirnya dengan pertanyaan itu kan kemudian jawabannya bisa untuk pelajaran dulur-dulur yang lain juga. Oke, ada lagi? Silakan. Apa Pak Jo? Mungkin satu pertanyaan lagi sebelum saya akhiri, supaya hangat pagi ini. Apa Pak Yayan? Seneng saya ini. Ayo, mana wajahnya nggak kelihatan? Wahyu Gus. Oh Mas Wahyu, silakan Mas Wahyu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Di surat Al-Araf 172 itu kan eh, janji itu bagi orang tahu kalau kita ngaji kayak gini, Gus. Jadi kita tahu bahwa kita sudah berjanji. Bagaimana dengan orang yang tidak ngaji dan orang yang non-Muslim atau kafir yang tidak pernah mengetahui masalah seperti ini, Gus? Ngapunten. Jadi itu ada dua arah. Satu dari sisi kita yang tahu, itu nanti juga dituntut Allah. Kenapa kamu nggak menyampaikan kebenaran yang kamu tahu? Itu pertama. Yang kedua, dari sisi mereka sendiri. Dari sisi mereka sendiri gimana? Lah, kenapa kamu nggak nyari tahu? Gitu. Jadi, kamu kan sudah jelas, kamu nggak nyari tahu kok. Oh, ayat sudah kami turunkan. Peringatan sudah kami berikan kepada para rasul. Kamu nggak nyari tahu. Sementara ke kita juga dituntut yang tahu-tahu ini. Kenapa kamu nggak nyampaikan? Kenapa kamu nggak memberitahu? Nah, di situ. Sehingga, makanya ada satu ayat, Mas Wahyu, bahwa setiap umat itu punya rasul, Mas Wahyu. Setiap umat. Balikuli umat rasul, Mas Wahyu. Jadi, setiap umat itu punya rasul. Setiap umat itu punya dan pernah diturunkan rasul kepadanya. Coba dibuka di surat Yunus ayat 47, Mas Wahyu. Surat Yunus ayat 47. Sudah ketemu? Belum, Gus. Nah. Surat Yunus. Surat Yunus. Surat Itu surat 10, ke-10. Oke, saya langsung aja. Jadi si surat Yunus itu, walikuli umatin rasul. Tiap umat itu punya rasul. Berarti asumsinya orang di Eskimo pun pernah diturunkan rasul sama Allah. Pernah diturunkan ayat tentang hal-hal seperti ini. Mengingatkan tentang janjinya kepada Allah dan sebagainya. Persoalan mereka kemudian jadi sesat lalu lupa terhadap janji. Ya memang di ayat yang tadi di atas orang Bani Israil kan kemudian sama. Falamma nasu, ketika mereka kemudian lupa, gitu. Jadi bukan salah Allah dong. Ketika kemudian mereka mengatakan belum pernah, sudah. Orang Meksiko, orang Jepang semuanya, kita harus mengimani bahwa pernah ada Rasul ke sana. Nah, atau demikian kita yang tahu ini juga dituntut untuk memberitahu, ya. Makanya kata Nabi apa? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku meskipun kamu cuma punya satu ayat. Itu jadi kewajiban berdakwah itu untuk semua orang, bukan hanya satu orang, bukan hanya Gus Glory, tapi ya Pak Jo, Pak Lektul, Mas Junaidi, Mbak Yani, Mas Muhaimatun, Mbak Ita, semuanya itu punya kewajiban untuk berdakwah, ya. Saya sedang nulis buku strategi dakwah ini. Nanti bisa dibaca bagaimana cara berdakwah, apa segala macam. Insya Allah, mudah-mudahan segera selesai. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini dari Jember. Saya ucapkan salam saudara semua, semoga yang di perjalanan dalam keadaan sehat walafiat, yang di rumah juga dalam keadaan sehat, yang sedang mau berangkat rezekinya lancar. Amin. Yang tidak masalah diberikan Allah jalan keluar yang baik. Amin. Punya hutang-hutang yang segera terbayar. Amin. Itu yang utama. Ya Allah. Oh, yang utama masalah hutang, iya apa sih, Rek? Amin ya Allah. Yang pertama ampunan tadi. Kayaknya lagi punya hutang semua tuh ini. Dia Ya, banyak Gus. utang. Utang janji, Gus. Lagi punya utang, Gus. Ya, mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah untuk membayar semua hutang-hutangnya, ya. Amin. Amin semua. Doa Masalah terbaik. utang ini banter. Amin, amin. Amin. Dan Allah melancarkan seluruh urusan baik kita. Selamatkan dunia akhirat kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal mu'minat.
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا تعافنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وانك تذل من هديت وبارك لنا استغفر اللهم دفعنا البلاء والوباء وجل نستني وجل في الفضل وفرغ من جل المسلمين ولا تجعلنا في الغم ذنبنا اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك اللهم انزل علينا رحمة لا تزل غد الامطار وتدعو ورحمة حتى وتزل وبيدك رحمة ومن امن فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا كما تكفينا انت مولانا انت مولانا فانصرنا كما ظالمين انت مولانا فانصرنا كما تكفينا انت مولانا فانصرنا انت مولانا فانصرنا كما جاهلين ربي اعوذ بك من همزة الشياطين واعوذ بك ربي يحضرون ربي اصلح لنا صدرنا واغفر لنا امرنا اللهم افرج من صبر وسعد دمنا وانصرنا كافرا وانصرنا كما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربي اغفر لي ولأخي ولوالدتي ولذريتنا ومن أصحابنا ودخلنا في رحمتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا Halo? وعافنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته Apa ya, Mak? ربنا جعلنا هدى يا رب Halo? العالمين